Saya ingin membuat kawan-kawan itu lebih tertarik karena apa? Saya akan menyajikan ke kawan-kawan bagaimana cara mengerjakan soal matematika dengan cara yang lebih menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya sedikit keluar dari topik yang biasa saya bawakan tentang keairan dan perpompaan ya. Kali ini saya ingin membawakan topik yang mungkin sebagian besar orang itu nggak suka, yaitu tentang matematika. Tapi saya usahakan ya, di matematika kali ini itu saya ingin membuat kawan-kawan itu lebih tertarik karena apa? Saya akan menyajikan ke kawan-kawan bagaimana cara mengerjakan soal matematika dengan cara yang lebih menyenangkan gitu ya. Nah, kenapa sih sebagian besar orang itu nggak suka matematika? Menurut saya, guru-guru kita dulu itu mungkin menurut saya ya, itu kurang pendekatan ke bagaimana agar matematika itu nggak kelihatan menyeramkan gitu. Bagi kita dulu matematika itu kan selalu angka gitu kan, dikalikan, dibagi, dikurangi, ditambah, diakar, dipangkat kayak gitu. Nah itu bagi kita itu puyeng, sebagian besar orang itu puyeng gitu ya. Nah karena saya dari dulu itu suka gambar, maka dalam hal mengerjakan matematika atau fisika itu seringkali saya visualisasikan memakai gambar gitu kawan-kawan. Termasuk dalam video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan mengerjakan suatu soal matematika dengan pendekatan gambar sehingga bisa lebih mudah dipahami, kemudian bisa dikerjakan dengan cara yang lebih mudah gitu ya. Nah untuk kawan-kawan yang mungkin udah merasa nggak berguna lagi belajar matematika, ya mudah-mudahan ini nanti bisa untuk mengajari anak-anaknya gitu ya. Nah saya sendiri memakai pendekatan yang sama ketika mengajarkan anak saya bagaimana matematika tersebut. Nah pada akhirnya anak saya itu ya bisa berhasil untuk mengikuti olimpiade itu sampai tingkat nasional ya, meskipun tidak menjadi juara ya, kalau nggak salah peringkatnya peringkat 4 ya gitu. Tapi lumayan lah ya, peringkat 4 nasional itu nggak jelek-jelek amat. Nah kali ini kawan-kawan akan saya ajak membahas ya, saya akan ambil soal dari channel yang namanya Nihongo Mantapu. Nah channel ini dikelola oleh seseorang yang namanya Jerome. Nah si Jerome ini adalah mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah matematika terapan kalau nggak salah ya, di Jepang. Jadi boleh dibilang si Jerome ini ya pandai matematika ya. Dia dulu memang peserta olimpiade juga ya, zamannya dia masih sekolah di Surabaya gitu. Nah di salah satu videonya ini dia menampilkan dia lagi battle ya, battle itu lomba atau pertarungan mengerjakan soal matematika antara si Jerome sama seorang tiktoker ya, tiktoker matematika mungkin, saya kurang tahu. Tapi anaknya pandai juga tentang matematika. Nah, salah satu soalnya itu adalah seperti ini. Ayo kita lihat sama-sama. Jadi soal nomor 3, 1, 2, oke, ini soal paling umum kayaknya yang pernah aku lihat. Gedung dan pekerja. Oke, kayaknya hands free semua nih. Gedung 20 hari. Gedung, pekerja, dan hari. Ting. 8 hari. 8 hari, 12. Waktunya udah habis nih. 10 detik lagi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Taruh pulpennya guys. Angkat tangan Jar. Oke, tolong kasih jawaban secara berbarengan biar nggak pala nyontek. Nggak di minus, santai aja. Hitung. Oke, 3 2 1. Aku D. Gak tau. Udah Oke. selesai. Dia Aku C, Farhan B. Oke, Farhan coba ngitungnya gimana? Aku nebak. Loh, Oke. Aku juga belum selesai. Nah, ternyata kedua peserta tadi, si Jerome maupun si tiktoker, keduanya mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut tepat waktu. Tapi di sini saya nggak bilang mereka kurang pandai ya. Memang waktunya yang disediakan cukup sedikit ya, hanya berapa, 10 detik atau berapa. Saya pun mungkin nggak akan bisa mengerjakan secepat itu. Tapi di sini saya akan menyoroti bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, kawan-kawan bisa lihat bahwa penyelesaian si Jerome adalah dengan rumus-rumus seperti ini. Gak Cuma selesai. harusnya gini ya cara ngerjainnya. Jumlah pekerjaannya dikali semua. 28 kali 20 itu 560 ya kan?
terus 28 dikali 8, itu dia aku salah ngitung. Harusnya 224, tapi aku hitungnya 204. Nah, 224 kan, 50 dikurang 224 itu adalah 336. 336 dibagi 8 adalah berapa tuh? 4, 32, 16, 42. Enggak, 14 dong. Iya, 14 orang jawabannya benar. 14 ya. Nah, di sini kawan-kawan akan saya ajak untuk bagaimana mengerjakan soal tersebut dengan lebih mudah melalui visualisasi. Nah, baiklah, ayo kita mulai ya bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Nah, kita bikin visualisasinya yaitu berupa kita bikin dulu garis ini, timeline atau garis waktu ya kawan-kawan. Nah, dibutuhkan 20 hari untuk mengerjakan gedung tersebut ya. Kemudian dibutuhkan berapa pekerjanya? 28 ya, anggap 28 itu segini. Seperti itu ya kawan-kawan. Akhirnya kita bikin kotak aja kayak gini. Jadi pekerjaan itu adalah seluas ini, seluas kotak ini ya. Butuh 20 hari dengan 28 pekerja. Ya, kemudian setelah dikerjakan 8 hari ya. Jadi ini ceritanya begini. Beban pekerjaan itu seperti ini. Kemudian kita akan bikin garis nol lagi di sini ya, kawan-kawan. Perhatikan setelah dikerjakan 8 hari. Jadi setelah dikerjakan 8 hari berarti dikerjakan 8 hari oleh berapa pekerja, karena nggak disebutkan pastinya ya 28 pekerja. Nah, seperti ini ya, 28 pekerja. Ini yang sudah dikerjakan dalam 8 hari. Kemudian pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Perhatikan ya. Pekerjaan dihentikan selama 4 hari. 4 hari kira-kira segini. Nah, pertanyaannya apa? Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah, nah ingat ya, jadi agar tepat waktu, artinya tepat waktu itu berarti harusnya 20 hari ya. Nah, sementara di sini udah dikerjakan 8 hari, kemudian berhenti 4 hari, maka sisa waktu adalah berapa? 8 ditambah 4 adalah 12 hari, sisanya berarti 8 hari ya. Nah, 8 hari. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak pekerja tambahan. Nah, sekarang kita jangan mikir dulu berapa pekerja tambahan. Sekarang kita hitung dulu berapa sisa pekerjaan dulu ya kawan-kawan. Nah, sisa pekerjaan tentunya itu karena dia masih dikerjakan sedikit gitu ya, maka pastinya masih pekerjaannya akan menggunung segini kira-kira ya. Ini kita perkirakan dulu, kita belum tahu nilainya, tapi kita tahu harinya, sisa harinya adalah 8 hari ya. Nah, sekarang kita akan hitung nih berapa sih beban kerja yang tersisa di sini ya. Nah, untuk mengetahui beban kerja yang tersisa di sini, maka kita harus tahu beban kerja awalnya. Ini awalnya kan segini nih. Nah, yang sudah dikerjakan ini sudah dikerjakan segini. Kemudian sisanya segini. Ya, seperti itu ya. Nah, beban awalnya itu berapa? Beban awalnya adalah 20 kali 28 ya. Kita kerjakan aja. Kita pelan-pelan aja ya, nggak kayak Jerome cepet-cepetan tadi ya. Ya udah 0 ya. Kita kasih 0 dulu, kemudian ini 2 kali 8 adalah 16. 2 kali 2 4 berarti 560 seperti itu ya. Nah, bebannya awalnya itu di sini adalah 560 ya kawan-kawan. Sekarang berapa yang sudah dikerjakan? Adalah 28 kali 8. 28 kali 8 berapa? 8 kali 8 64, nyimpen 6. 8 kali 2 adalah 16, 16 tambah 6 tadi berarti 224 ya. Jadi pekerjaan yang sudah dilakukan adalah 224 nilainya ya. Berarti sisa pekerjaan ini berapa? Sisa kerjaannya adalah 560 dikurangi 224 ya. Berarti 0 kurang ini adalah 6,
Ini tadi tinggal 5, 5 kurangi 2, 3, kemudian 5 kurang 2, 3 juga. Berarti sisanya adalah 336 ya. Nah, kalau di sini 8 ya kawan-kawan, maka jumlah pekerja ini berapa total? Nah, ya. Sekarang kita bagi nih 336 dibagi 8 ya. 336 dibagi 8, maka yang paling dekat adalah 32 ya. 32 berarti 4 ini 32, kemudian ini 1, 6, 16 bagi 8 adalah 2. Oke, 42. Berarti sisa pekerjaan ini membutuhkan 42 pekerja ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa tambahan ya? Berapa pekerja tambahan yang dibutuhkan? Nah, di sini tadi kan udah 28 nih kawan-kawan, segini nih. Berarti kan ini tingginya 28 ya. Nah, berarti yang perlu kita hitung adalah ini ya, karena ini berapa tadi? 28. Nah, ini berapa ya? 42 dikurangi 28 ya, 4. Berarti jawabannya adalah 14. Nah, sama persis dengan jawaban dari Jerome tadi. Nah, baiklah kawan-kawan, seperti itu ya. Apakah terlihat lebih mudah dengan cara seperti ini? Mudah-mudahan sih iya. Karena apa? Saya udah berhasil menjelaskan ke anak saya ketika dia belajar untuk olimpiade tersebut, katanya dia sih memang jauh lebih mudah diikuti kalau seperti ini. Nah, banyak lagi soal-soal matematika lain yang bisa dibikin visualisasi atau digambarkan sehingga bisa lebih mudah dipahami. Nah, kalau kawan-kawan ingin membahas soal-soal lain, silakan tulis di kolom komentar atau kasih saya linknya, nanti kita akan bahas seperti ini. Tapi ya kembali lagi, kalau nanti nggak banyak view-nya, ya mungkin saya nggak akan bahas ini lagi, karena berarti penonton saya nggak suka yang ngitung-ngitungan matematika seperti ini. Baik kawan-kawan, itu saja dulu dari saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.